Ya, selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan kami, King Yomat S, YouTuber spesialis membahas soal matematika dan sejenisnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang analisis bangun ruang. Pertemuan keempat, mengenai jarak titik ke bidang. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya like, subscribe, post, share, and download. Berikan komentar yang baik di kolom komentar agar kami semangat dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Amin. Kita mulai dengan sebuah paragraf atau kalimat yang berkata, jangan khawatir. Jangan khawatir pada 4 hal berikut. Hidupmu. Yang pertama, hidupmu. Janganlah khawatir mengenai hidupmu. Sebab hidup itu lebih utama dari makanan. Yang kedua, jangan khawatir tentang makanan dan minuman. Jangan kamu khawatir mengenai apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum. Dan yang ketiga, ialah jangan khawatir tentang hari esok. Jangan kamu khawatir akan hari esok, sebab hari esok memiliki kesusahan dan kekhawatirannya sendiri. Dan kekhawatiran yang empat adalah jangan khawatir tentang apapun. Jangan khawatir pada apapun, tetapi berdoalah dengan permohonan disertai dengan ucapan syukur. Mantap. Oke, kita lanjut lagi ya. Kompetensi dasarnya ialah 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik-titik ke garis dan titik ke bidang. Lanjut. 1.2.3 yaitu jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang, ya ini. Nah, jarak antar titik P ke bidang V adalah panjang ruas garis tegak lurus dari P ke bidang V. Memang jarak selalu tegak lurus. Terus perhatikan gambar berikut. Ada gambar di bawah ya. Tuh. Ini ada gambar. Kita naik ke atas. Iya. Titik P terletak di luar bidang V. Nah ini titik P terletak pada luar bidang P. Di luar dari jajar genjang ini ya. Atau persegi ini. Dari titik P ditarik garis M tegak lurus terhadap garis P dan memotong bidang V di titik P ini. Ditarik garis lurus, membentuk garis M dan memotong bidang V di P aksen ini. Di tengah. Terus titik P aksen merupakan proyeksi titik P pada bidang V ini. Titik P aksen merupakan proyeksi titik P pada bidang V. Terus lanjut. Panjang ruas garis PP aksen adalah jarak titik P ke bidang V. Ya, itu. Jadi PP aksen itulah jarak titik ke bidang. Jarak titik P ke bidang V. Mantap. Kita lanjut lagi ya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proyeksi sebuah titik pada bidang adalah titik potong garis yang melalui titik tersebut dengan bidang dan garis itu tegak lurus terhadap bidang. Lanjut. Jarak titik terhadap bidang yang sama dengan panjang ruas garis yang menghubungkan titik dengan proyeksinya pada bidang itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Ya, contoh 15 ini. Perhatikan gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H berikut. Ini ya baloknya. Pertanyaannya, tentukan proyeksi dari bagian A, titik A terhadap bidang B, C, G, H. Bagian B, titik A terhadap bidang C, D, H, G. Bagian C, titik A terhadap bidang E, F, G, H. Ya. Kita bahas bersama. Iya. Bagian A terlebih dahulu. Ini jarak titik A terhadap bidang B, C, G, F. Ini B, C, G, F. Ini titik A terhadap bidang B, C, G, F.
sama dengan panjang ruas garis AB ini. Ya, kan tegak lurus dia. Jadi proyeksi titik A terhadap bidang BCGH adalah titik B. Begitu. A ke BCGF ini adalah titik B, proyeksinya. Karena harus tegak lurus. Terus bagian B kita perhatikan ini. Jarak titik A terhadap bidang CDHG. CDHG yang di belakang berdiri sama dengan panjang rusuk AD. Jadi ini dia. Panjang rusuk AD yaitu 5 cm. Kenapa? Karena panjang BC sama dengan panjang AD. Rusuk lebar. Jadi, proyeksi titik A terhadap bidang CDHG adalah titik D di sini proyeksinya. Ya. A ke proyeksikan ke CDHG adalah titik D. Begitu. Gampang sekali ya. Lanjut, bagian C ini. Jarak titik A terhadap bidang EFGH yang di atas itu. Ini horizontal di atas. A terhadap EFGH adalah jaraknya itu 7 cm, yaitu EA ya. Rusuk tinggi. Panjang CG sama dengan panjang EA karena rusuk tinggi. Jadi, jarak titik A terhadap bidang EFGH sama dengan panjang ruas garis AE, yaitu 7 cm. Jadi, proyeksi titik A terhadap bidang EFGH adalah ruas garis EA. Di titik E, ya. Jadi proyeksinya A ke FGH adalah titik E. Begitu. Lanjut. Kita lanjut ke contoh 16. Nah, ini soalnya sebuah kubus ABCD FGH mempunyai panjang rusuk 6 cm. Hitunglah jarak titik D ke bidang ACH. ACH ada pas segitiga ya. Kita jawab bersama. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar yang ini kubus ya. Proyeksi titik D pada bidang ACH terletak pada garis HH aksen ya. Titik D ini diproyeksikan ke bidang ACH. Pasti terletak pada bidang H aksen. Ya. Cari garis tingginya dulu itu segitiga. Nah, D diproyeksikan ke ACH itu berada pada H aksen. Lebih tepatnya D diproyeksikan kepada segitiga ACH adalah di titik H aksen. Begitu ya. Nah, selanjutnya BD adalah, kita harus mencari panjang BD terlebih dahulu. BD ini adalah panjang diagonal bidang kubus. Rusuknya adalah, panjangnya itu diagonal bidang kubus mempunyai rumus rusuk akar 2. Kita lihat panjang rusuk kubus ini 6 cm. Berarti BD adalah 6 akar 2. Ya kan rusuk akar 2. 6 akar 2 cm. Begitu. Sedangkan DH aksen adalah setengah dari panjang rusuk BD. Lihat gambarnya, ini setengahnya. Jadi DH aksen adalah 1/2 BD. Berarti 1/2 dikali 6 akar 2. Karena panjang BD 6 akar 2. 1/2 dikali 6 akar 2 adalah 3 akar 2 cm. Begitu. Selanjutnya kita lihat panjang rusuk DH ini sama dengan 6 cm. Kan rusuk kubus 6 cm. Nah, mencari jarak titik D ke bidang ACH itu sama dengan mencari panjang rusuk dari D ke D aksennya, itu panjang DD aksen. Oleh karena itu, kita harus mencari panjang DH aksen, sudah ada, ini 3 akar 2 cm. Terus mencari panjang DH sudah ada, yaitu 6 cm. Nah, kita harus cari juga panjang HH aksen, yaitu sisi miring. Bisa kita gunakan dengan rumus Pitagoras ya. Sisi miring berarti akar dari HD kuadrat yang ini ditambah dengan DH aksen kuadrat yang ini, 3 akar 2. Jadi 6 pangkat 2 ini ditambah 3 akar 2 pangkat 2 diakarkan. Gitu ya. 6 pangkat 2 adalah 36.
3 akar 2 pangkat 2 adalah 18. 36 tambah 18 adalah 54. Akar 54 kita bisa sederhanakan menjadi akar 9 dikali akar 6. Karena akar 9 kali akar 6 adalah kembali ke akar 54. Akar 9 adalah 3 dikali akar 6 menjadi panjang H aksen adalah 3 akar 6 cm. Lanjut. Jarak titik D ke bidang ACH, ini D ke segitiga ACH itu sama dengan mencari panjang DD aksennya. Ini. D ke D aksen. Karena jarak D ke H aksen itu harus tegak lurus. DD aksen ini tegak lurus dengan HH aksen. Sudah tegak lurus berarti itulah jaraknya. Kita bisa mencari DD aksen dengan menggunakan rumus luas segitiga. Ya. Rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Perhatikan dulu, jika HH aksen adalah alas, maka tingginya adalah DD aksen. Sehingga rumus luas segitiganya, alas kali tinggi bagi 2, ini. DD aksen dikali HH aksen dibagi 2. Sama dengan, sekarang kita perhatikan, jika DH aksen adalah alas, maka tingginya adalah DH. Karena ini saling tegak lurus. Sehingga luasnya adalah DH aksen dikali DH bagi 2. Lanjut, kita bisa coret duanya ya. Sama-sama di bawah, kita bisa coret. Sehingga kita dapatkan setelah dihilangkan duanya masing-masing, DD aksen dikali HH aksen sama dengan DH aksen dikali DH. Sedangkan yang kita mau cari adalah mencari panjang DD aksen. Maka DD aksen harus sendiri. DD aksen harus sendiri. Ya, ini harus sendiri. Maka HH aksen pindah ruas ke sebelah menjadi bagi. Jadi panjang DD aksen sama dengan DH aksen dikali DH dibagi HH aksen. Sama dengan DH aksen itu adalah 3 akar 2 dikali panjang DH adalah 6 cm ya. DH tadi adalah 6 cm ya ini. Panjang rusuk kubus itu 6 cm DH-nya dibagi dengan HH aksen. HH aksen tadi diperoleh adalah 3 akar 6 cm. Setelah dihitung-hitung, ini tiganya baku coret, jadi sisa akar 2 kali 6 adalah 6 akar 2 dibagi akar 6, karena kan tiganya sudah habis. Kita bisa rasionalkan ini. 6 akar 2 per akar 6, kita bisa rasionalkan masing-masing kita kali dengan akar 6 ya. Sehingga 6 akar 2 dikali akar 6 itu 6 akar 12. Dibagi 6, akar 6 dikali akar 6 adalah 6. Ini kita bisa sederhanakan ya. 6 akar 12 dibagi 6 itu tersisa akar 12. Akar 12 kita bisa pecah lagi menjadi akar 4 dikali akar 3. Akar 4 adalah 2 dikali akar 3. Sehingga diperolehlah DD aksen adalah 2 akar 3 cm. Mantap. Sangat gampang ini saudara-saudara. Yang jelas kita tahu rumusnya. Perhatikan gambar. Mencari jarak harus tegak lurus. Itu kata kuncinya mencari jarak. Tegak lurus. Titik harus tegak lurus terhadap garis. Jadi ditarik proyeksinya, diperolehlah jarak di situ. Lanjut lagi. Kita lihat contoh 17 ya. Soalnya, sebuah kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak titik D terhadap bidang BCGF. Jarak titik terhadap bidang ya. Berarti titik itu diproyeksikan ke bidang di mana diperoleh garis yang tegak lurus terhadap bidang. Itu kata kuncinya. Terus kita baca pembahasan. Mencari jarak titik D ke bidang BCGF, maka titik D harus tegak lurus bidang BCGF. Jika kita perhatikan gambar berikut, rusuk CD tegak lurus bidang BCGF. Ya, perhatikan gambarnya. Ini ada gambar. Oke. Maka, jadi jarak titik D ke bidang BCGF adalah panjang rusuk CD, yaitu 8 cm. Ya. D ke bidang BCGF ini adalah DC. DC adalah rusuk panjang atau sama dengan AB 6 cm.
8 cm ya. Di sini adalah 6 cm. 6 cm, maka di sini juga 6 cm. Perhatikan gambarnya. Oke. Lanjut. Itu alarm sudah berbunyi, berarti sudah menandakan jam 5 subuh. Jadi kita merekam video ini jam 5 subuh. Ya, saya sudah terbiasa bangun jam 4 subuh untuk mempersiapkan bahan ajar sehingga anak yang kami ajar bisa mengerti, suasananya tenang untuk belajar ya. Jadi itu sudah saya punya kebiasaan bangun jam 5 subuh untuk belajar. Karena pada subuh hari adalah waktu terbaik untuk belajar dan mempersiapkan segala sesuatunya. Karena ciri-ciri orang sukses itu bangun pagi. Dengan bangun pagi kita bisa mempunyai hari yang panjang ya. Kita punya banyak waktu untuk bekerja, beraktivitas. Kuncinya itu bangun pagi. Saya sudah memberikan contoh, semoga murid-murid juga bisa ya setidaknya mengambil hal positif dari yang saya baru sebutkan tadi. Itu ciri-cirinya. Jangan mau dikalah ayam, bangun duluan. Kalahkan ayam. Ya. Contoh 18. Ini sebuah bidang 4 beraturan atau tetrahedron TABC. Semua sisinya merupakan segitiga sama sisi yang kongruen dengan panjang rusuk 30 cm. Lanjut, titik O merupakan titik pusat alas ABC. Hitunglah jarak titik T ke bidang alas TBC. Jarak titik T ke bidang alas ABC ya, ABC. Nah, kita perhatikan pembahasannya ya. Bahas ini. Karena titik T tegak lurus bidang ABC ini, maka jarak titik T ke bidang alas ABC adalah tinggi bidang 4 beraturan itu. T tegak lurus alas ABC, maka T ke ABC adalah tinggi bidang 4 beraturan itu atau panjang TO. Begitu. Rumus mencari tinggi bidang 4 beraturan adalah rusuk akar 6 bagi 3. Nah, tinggal masukin saja rumusnya. Ini rumus singkat ya. Panjang rusuknya adalah 30 cm. Berarti R-nya di sini diganti dengan 30. Sehingga rusuk akar 6 sekarang berubah menjadi 30 akar 6. Dibagi 3 ya, kita bagi 3 juga. Begitu. 30 bagi 3 adalah 10 dikali akar 6 sehingga didapatlah 10 akar 6 cm. Selesai. Ya, itulah rumus tinggi bidang 4 beraturan rusuk akar 6 dibagi 3. Mantap. Lanjut kita ke contoh 19. Tapi terus mengisi bensin. Banyak minum air putih ya. Air putih itu sehat. Kalau sehat itu murah, kenapa harus membeli minum yang bisa membawa penyakit? Itu kuncinya. Sehat itu gratis. Jadi ya minum saja yang murah tapi sehat. Minum air putih gratis. Kalau jika Anda meminum alkohol atau bir itu sudah mahal tapi membawa penyakit. Ya rugi 2 kali keluar uang. Penyakit lagi. Masa penyakit mau dibeli? Oke. Sekedar intermezzo ya. Sekalian kita belajar untuk hidup menjadi lebih baik. Sip. Lanjut contoh 19. Diketahui balok PQRSTUVW panjang PQQR dan RP berturut-turut adalah 15 cm, 8 cm, dan 6 cm. Hitunglah jarak titik Q ke bidang PRVT. Ya, kita bahas. Kita gambar terlebih dahulu. Perhatikan panjang PR. Kita cari dulu PR ini ya, yang garis merah ini.
itu berada pada segitiga PQR dengan Q adalah sudut siku-siku. Berarti PR ini adalah sisi miring. Mencari sisi miring pada segitiga siku-siku, kita bisa gunakan teorema Pitagoras. Berarti PR adalah 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Ya. 15 pangkat 2 adalah 225, tambah 8 pangkat 2 adalah 64. 225 tambah 64 adalah 289 diakarkan. Akar 289 adalah 17 cm. Sehingga panjang PR adalah 17 cm. Terus jarak titik Q ke bidang PRVT, titik Q ke bidang PRVT ini yang warna merah, berarti kita harus proyeksikan dulu titik Q pada bidang PRVT sehingga Q A tegak lurus PRVT. Ya, ini. Jarak titik Q ke bidang PRVT itu QA karena QA ini adalah tegak lurus bidang PRVT, di mana A adalah proyeksi dari titik Q pada bidang PRVT. Diproyeksikan. Nah, dengan menggunakan rumus luas segitiga siku-siku, kita bisa perhatikan segitiga PQR ini. PQR. Ya, PQR siku-siku di Q yang kayak tadi. Dan QA tegak lurus PR. QA tegak lurus PR ini. Nah, berarti kita sudah dapatkan tadi PR itu adalah 17 cm. Berarti QS juga adalah 17 cm. Begitu. Gunakan rumus luas segitiga siku-siku. QA dikali PR ini, QA dikali PR kan alasnya PR. Nah, dikali PR dibagi 2. Sama dengan PQ dikali QR. PQ dikali QR itu dibagi 2 juga. Ya, rumus luas segitiga yang kayak tadi. Dicoret duanya masing-masing sehingga QA yang mau dicari, QA harus sendiri. Maka PR pindah ruas menjadi bagi. Sehingga mencari panjang PQ sama seperti yang contoh awal. QA sama dengan PQ dikali QR dibagi PR. PQ itu 15 cm. Ini PQ 15 ya, rusuk panjang. Dikali QR adalah 8 cm. Dibagi PR tadi adalah 17 cm. 15 kali 8 bagi 17. 15 kali 8 adalah 120 dibagi 17 cm. Sehingga panjang QA adalah 120 per 17 cm. Nah, selesai materi kita hari ini. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita berlatih mengerjakan soal latihan berikut ini. Karena kunci dari belajar matematika adalah banyak mengerjakan soal-soal latihan. Itu kuncinya. Kalau pintar matematika harus banyak mengerjakan soal-soal latihan. Jadi kita harus bersyukur jika diberikan soal-soal untuk dikerjakan. Nah, inilah soal latihan untuk pertemuan keempat. Ada 10 nomor seperti biasa, tapi kali ini kita gunakan bahasa Indonesia. Ya. Nomor 1, 2, 3, 4. Lanjut. Nomor 5, 6, 7, 8. Dan yang dua nomor terakhir adalah nomor 9 dan 10. Ya, demikian dulu pembahasan contoh soal dan soal latihan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, jika Anda merasa mendapatkan manfaat positif dari video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, post, share, download, dan tuliskan komentar di kolom komentar di bawah agar kami semangat dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Dan jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, silakan hubungi nomor kami 081356174015 dan follow Instagram kami Les Matematika IPA. Semoga hari kita bahagia, sejahtera, aman, mendapat banyak rezeki, sehat selalu, dan sukses dunia dan akhirat. Sampai jumpa lagi pada video pembahasan soal kami berikutnya, dan salam sukses selalu. Amin. Bye-bye.